3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Bosan, obrolan santai. Di sini saya bersama para pemenang lomba silat di Banyuwangi Championship 2. Di sini boleh diperkenalkan dulu, Kak, mungkin dari yang cowok. Oh ya, perkenalkan nama saya Ahmad Muzaki, biasa dipanggil Zaki. Saya dari 6A Keperawatan. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Risyatul Umami, kelas 2A Kebidanan. Biasanya akrabnya Dipanggil Mimi atau Risya. Oke. Ini dari PPS ya, Perguruan Pencaksilat Jogotole. Ya. Oke. Asalnya Jogotole itu dari Madura sendiri. Ya, betul. Dan kalau boleh tahu itu Jogotole itu pusatnya ada di Kamal. Kamal. Oke, bisa dibilang Jogotole ini kalau yang saya tahu ya, Jogotole itu terbesar ya di Madura. Pencaksilat bisa dibilang terbesar gitu di Madura. Ya, bisa dibilang itu sih. Oke. Pencaksilat itu sendiri kan budaya Indonesia ya, budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Dan itu juga termasuk warisan. Dan kalau bisa dibilang Jogotole ini bawa nama baik Madura. Soalnya lahirnya di Madura. Kalau boleh tahu tuh, Jogotole lahirnya di mana? Tadi? Jogotole itu didirikan pada tanggal 21 Maret 1976 di Kamal oleh Bapak almarhum Suhaimi Salam. Oke, lancar banget nih. Tadi ngafalin atau gimana ya Mbak ya? Nah, kalau seperti kalian ini nih, kan kemarin sudah habis menang lomba nih. Kalau boleh tahu, kalian juara berapa? Dari Kak Zaki? Kalau saya juara 1 dari kategori kelas B dewasa, kelas tanding. Kelas B dewasa. Kalau Kak Miminya? Kalau saya juara 2 kategori tanding putri, kelas A. Nah, kalau kan saya kurang tahu nih, masalah silat ini nih. Kalau untuk lombanya itu tuh gimana sih? Kok bisa ditentuin kelas A, kelas B-nya itu gimana? Apa dari sabuknya atau dari gimananya gitu? Itu dari berat badan ya? Ya, Dari berat badan. juga. Jadi untuk kelasnya itu tergantung dari berat badan. Contohnya kayak kelas A dari berat badan 45 sampai 50. Intinya dari setiap kelas itu selisih 5 kiloan. 5 kiloan. Oke. Terus kalau boleh tahu itu berarti bukan termasuk kayak kalau kamu sabuk kuning ya sama sabuk kuning, putih sama putih enggak gitu? Enggak, bebas. Bebas. Ya. Terus kalau buat Kak Zakinya sendiri itu udah tingkatan sabuk apa nih? Kalau sebenarnya saya baru kalau masuk di Jogotole. Jogotole ya, baru belajar juga. Jadi sebelumnya emang bukan dari basicnya, bukan dari Jogotole. Iya. Jadi masih sabuk putih awal kalau di Jogotole. Oke, kalau Kak Risa? Ini? Saya kan agak lama ikut Jogotole. Saya sabuknya udah kuning 1 di atas tingkatnya sabuk putih. Kemarin kalau boleh tahu nih, tingkatan sabuk di Jogotole itu gimana sih? Kok kayaknya banyak banget tuh sabuknya, ada sabuk putih, sabuk kuning juga. Saya taunya itu sabuk tertinggi itu warna hijau ya? Iya. Tingkatannya tuh kayak gimana? Tingkatan sabuk Jogotole itu paling bawah itu putih, kuning 1, kuning 2, merah 1, merah 2, coklat 1, coklat 2, dan hijau paling atas. Banyak banget ya? Iya, banyak banget. Kalau seumpamanya mau naik itu gimana? Ya butuh materi yang Kalau pengen naik, kalau nggak salah ya, jadi ada materinya masing-masing. Iya. Jadi nanti diteskan seperti itu. Kalau yang saya dengar tuh ya kan, kalau di pramuka kan modelnya karena saya basic pramuka, dulu itu kalau misalnya mau naik pangkat biasanya tuh malam-malam tuh di kuburan. Apakah juga seperti itu? Kayak di pos 1 ntar dikasih tantangan apa, pos 2 itu apa kayak gitu juga. Uji kenaikan tingkat itu meliputi tes mental juga. Oh, itu berarti untuk kayak jurit malam lah. Iya, sama itu seperti masuk tes mental. Iya. Emang ada tes lainnya gitu selain tes mental? Tes fisik,
tes tulis, tes mental. Tes tulis juga? Iya. Kayak masuk Mudia dong ya, sama-sama Iya. tes tulis. Terus kemarin ini di ajang Banyuwangi itu tuh ajangnya nasional, kabupaten atau gimana? Saya gak paham itu juga. Tiketnya nasional. Tingkat Kalau nasional iya. juga. Nah, kalian kan dari Madura ya ke Banyuwangi. Itu kan pasti panjang banget ya, pasti lama banget. Perjalanan juga butuh. Itu pas di Banyuwangi tuh, kesulitan-kesulitan apa sih yang kalian alami? Atau nggak ada kendala-kendala apa pada saat di perjalanan atau kayak pas lombanya itu ada kendala-kendala gak di situ? Kalau kendala ya di itu kan saya itu masih vaksin pertama, jadinya harus di swab dulu kalau di sana. Tapi nggak ketahan di kereta itu? Nggak ketahan, tapi pulangnya agak sedikit dramatis, emang ketahan hampir nggak bisa pulang gitu loh, karena masih vaksin pertama. Terus kenapa kok bisa pulang ini? Masih ditoleransi oleh pihak sana, soalnya nggak terlalu banyak penumpang yang masih vaksin pertama. Yang jadi kendala waktu itu tuh kan pas berangkatnya itu ada tim swabnya, tim medisnya di sana, jadi gampang. Waktu pulangnya berhubungan itu nggak ada, jadi agak kesulitan di situ. Swab mandiri dulu kemarin? Langsung Enggak. swab di sana. Oh, langsung swab di Ya, sana. sama tim medisnya. Nah nih, untuk mencapai lomba nih yang di Banyuwangi, itu kan pasti juga butuh latihan kan ya? Kalau boleh tahu itu latihannya berapa lama sih buat untuk lomba Banyuwangi itu sendiri? Kisaran 3 bulan ya Kak? Ya, 3 bulan. 3 bulan. Dari Januari berarti? Ya, Ya, Januari. Januari. Oh, lama sekali ya. Itu emang latihannya emang ditarget 3 bulan atau gara-gara ada kendala lain sehingga menyebabkan latihan itu jadi 3 bulan? Awalnya minimal ya, kalau persiapan tanding itu kurang lebih ya paling sedikit lah 3 bulan emang. Tapi kebetulan waktu itu nggak sampai, awalnya targetnya cuma 1 bulan karena lombanya itu Mepet gitu ya? mepet. Terus karena ada kasus yang baru, virus yang baru tuh ya, Omikron juga, jadi diundur terus. Oke, jadinya 3 bulan. Ya, kurang lebih gitu. Terus kalau latihannya itu modelnya kayak gimana sih? Terus juga antara cewek sama cowok itu latihannya dibedakan atau semua sama rata latihannya kayak gitu? Semua sama ya? Ya, disamaratakan. Sama rata. Model latihannya gimana itu? Kayak penguatan kaki, penguatan tangan gitu. Lari. Lari? Ya, lari juga. Biasanya berapa kilo gitu? Enggak. Berapa ya? Diwaktuin biasanya 10 menit, 9 menit gitu ya. Iya. Terus karena kalian menang nih, kan kemarin kalian, kan nggak hanya kalian ini yang menang ya, Iya. ada beberapa orang juga. Saya lihat kemarin di banner depan kampus B nih. Saya mau tanya, tanggapan kalian tuh gimana sih ketika wajah kalian, apalagi Kak Mimi kan, Kak Mimi kan juga termasuk maba nih, masih kelas 2A. Gimana rasanya wajahnya terpampang di kampus itu? Saya bangga. Bangga apa malu ya Mbak ya? Bangga. Bener bangga nih? Iya. Kalau seumpamanya wajah itu kan kemarin itu kan yang di gedung B kan bareng-bareng tuh. Kalau misalnya bannernya disatu-satuin gitu, lebih bangga lagi apa gimana untuk kalian? Kalau saya sebenarnya awalnya tuh kalau menurut saya ya bangga, ya, pasti bangga dan juga bersyukur. Awalnya nggak percaya aja karena niatnya saya tuh hanya sekedar latihan dulu, hanya ingin mencari ilmu aja di sana di UKM itu. Jadi latihan, kemudian sejak lihat senior-senior saya seperti Mas Asmi, Mas Ega, dan juga Kak Fian, dan juga teman seperjuangan saya Mbak Uci meraih medali, menang di event yang sebelumnya. Jadi saya sempat berpikir ya kapan saya berada di posisi mereka gitu, dan alhamdulillah sekarang bisa ya berkat para pelatih-pelatih hebat juga, dan juga doa-doa dari teman-teman. Oke. Saya juga mau tanya awal mula kenapa kalian ikut silat? Dari Kak Zaki dulu mungkin. Sebenarnya kalau awal mula ya lumayan panjang juga ya. Kalau saya gak ada niatan sama sekali, gak
nggak cinta sama sekali kalau masalah Terus tentang cintanya silat, sama ya. siapa dong Mas? Kalau nggak cinta sama silat. Berat-berat. Jadi dulunya tuh dari SD saya sukanya ke karate ya, karena lebih kelihatan tegas nih. Kelihatan Ya, keren gitu ya ya. di luar. keren. Tapi yang mau ikut itu gak ada keberanian. Jadinya malu juga yang mau ikut latihan. Jadi dipendam terus sampai kelas 3 SMP ya kalau nggak salah. Terus diajak teman gitu loh. Ayo ikut saya latihan apa kan nggak tahu. Terus diajak, ya masuklah di sana, tak jalani, ya ternyata lanjut sampai sekarang gitu, alhamdulillah. Jadi, Dan juga suka gitu. Jadi Jadi sukanya itu tidak silat tuh karena Diajak keindahan temen. gerakannya juga. Bagus. jadi semuanya kemarin nggak ada diajak temennya, paling ya nggak ikut juga ya Iya, silat. ikut juga. Berarti Kak Zaki ini pinter ya mendem sesuatu gitu. Udah 3 tahun lo mendem pengen ikut karate tapi gak jalan-jalan. Untung aja temennya ngajak gitu. Ya. Dan kalau untuk Kak Mimi, kan Kak Mimi ini cewek. Pastinya kan orang tua itu khawatir gitu. Apalagi yang saya tahu pencak silat itu latihannya malam-malam. Iya. Terus kenapa kok bisa ikut gitu? Saya ikut silat itu pas awal kelas 8 ya, itu karena kemauan saya sendiri. Bukan Terus, dari orang tua berarti. dukungan dari orang tua itu cuma satu, dari bapak tok. Sama ibu gak dibolehin, tapi sama bapak dibolehin. Saya mau sendiri, jadinya saya ikut gitu, sampai bapak. sekarang. Iya. Nah, kenapa Joko Tole? Karena pas teman-teman saya semua ikut Joko Tole juga. Kakak-kakak, Tingkat, Iya. kakak kelas dulunya Iya. sama-sama Joko Tole jadi iya, ikut jadinya gitu. ikut juga Joko Tole. Nah, untuk Kak Zaki, dengar ya dulunya tuh Kak Zaki bukan dari Joko Tole kan? Ya, bukan Dari PSHT. Ya, dari kesatuan. Terus kok bisa pindah ke Joko Tole itu kenapa? Ya dari awal tadi niatnya saya itu di sini mencari ilmu juga, ingin berprestasi, ingin berkembang juga. Jadi kalau saya diam di tempat saja gitu loh, gak mencari pengalaman gitu, gak terus latihan, maka pencet di situ aja gitu. Ya emang banyak kendala waktu awal ikut ini. Kan kalau kayak pindah perguruan kan harusnya kan ada kayak persetujuan kan dari perguruan sebelumnya. Itu berarti Kak Zakinya juga ngurus dong Ya waktu itu perpindahan itu. ya ngurus waktu itu. Jadi waktu awal saya masuk jadi maba di NHM ini, jadi saya ngurus, juga minta izin kepada pelatih-pelatih yang di sana, senior-senior yang di sana. Ya ada yang ngebolehin, ada yang enggak gitu. Ikut yang ngebolehin aja lah biar Ya. bisa ikut Joko Tole. Ya meskipun enggak dibolehin saya tetap gitu, karena niat saya itu emang tadi. Jadi mending gak usah izin sebenarnya ya. Soalnya kan nggak boleh gitu. Ya izin juga gitu, anggaplah etika gitu. Terus nih Kak Mimi ini ikut pencaksilat dari kelas 8 ya. Berarti Iya. udah lumayan lama. Terus kalau sistem latihan Joko Tole di luar itu gimana sih? Kalau di diklat saya, latihannya itu seminggu 2 kali, malam Rabu sama malam Minggu. Kalau malam Rabu itu jadwal latihannya itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau malam Minggu dari jam 7 sampai jam 10, karena besoknya libur. Kalau Kak Zaki dulu di PSHT tuh, itu latihannya malam juga. Malam. Jam Dari habis Isya itu bisa tembus subuh. kita ngapain aja Kak ya? Ya latihan dari fisik, Ya. di fisik, kemudian materi, kemudian ada kerohanian juga. Seperti itu. Terus dari sebelum masuk Mudia nih, kakak-kakak berdua ini pernah ikut lomba pencak silat apa enggak sebelumnya? Kalau saya waktu itu pernah ikut, tapi online. Jadi ikutnya pertama tuh seni. Jadi seni Online. dulu. Ya, tahun 2021 kalau nggak salah. Kemudian ya tahun kemarin juga yang di Kamal tuh ya. Oh, Joko Tole Cup Ya, itu. Joko Tole Cup juga belum bisa juara 1. Masih partisipasi gitu. Juara 3 kalau. Juara 3. Ya, Ya lumayan lah juara 3 untuk awal itu udah bagus banget lah. Kalau untuk Kak Mimi pernah ikut event nggak sebelumnya? Saya pertama kali ikut lomba itu pas kelas 1 SMA.
Di Malang Championship 1. Saya ikut 2 kategori tanding sama kategori seni tunggal. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah yang tunggal, seni tunggal saya juara 1, yang kategori tanding saya juara 2. oke. Itu awal mula yang bagus banget ya, baru ikut langsung dapat juara gitu. Nah, yang saya tahu kan biasanya tuh ya kalau silat itu kayak kalau mau lomba itu ada ritual-ritual doa lah atau apa. Apakah itu emang bener ada gitu? Kayak doa apa, minta doa ke leluhur kayak apa? Kayak Keselamatan gitu. iya, buat keselamatan gitu. Untuk kemarin lomba itu ada gak kayak apa ya istilahnya bahasa Maduranya nyelase lah. Mungkin itu apa ya? Buat sesepuh, nyelesai ke sesepuh itu kan. Iya. Oh ada gitu. Iya. Terus dulu pas awal-awal masuk silat itu loh, pas sebelum di NHM ini, Ya. itu gimana? Kayak apakah langsung pas masuk itu langsung kamu dites, nanti kamu bisa masuk mana? Atau emang dari awal mula banget dasar? Dari dasar. Jadi diajar kayak Pertama Masuk, diajarin kan? salam perguruan Joko Tole itu kayak apa gitu. Terus lama-lama latihan fisik, latihan biasa ikut juga. terus selama di Jogotole nih, Ya. kalian pernah nggak sih punya konflik sama antar Jogotole gitu? Mungkin kurang tahu ya kalau saat itu saya. Kalau dari serangkaian latihan Jogotole nih, sebelum masuk kampus buat Kak Mimi nih, sebelum masuk kampus latihan kan pasti banyak banget kan ya, apalagi seminggu 2 kali. Ada cowok-cowok yang nyantol gak sih sama Kak Risa? Cowok yang mana nih? Ya yang belum, ya yang itu yang belum masuk Mudia lah. Kan Kak Risa kan ada 4 tahunan ya sebelum masuk NHM. Iya. Mungkin ada sih Mbak, beberapa gitu. Beberapa yang nyantol gitu. Iya, tapi nggak sampai sekarang. Terus yang sekarang dari itu juga. Ya sekarang sama-sama dari UKM Pencaksilat atau gimana nih? Anak Mudia juga. Anak Mudia sih. Anak Anak UKM Mudia. apa juga? UKM Joko Tole juga sama UKM futsal. Jadi Jogotole itu selain membawa ilmu, membawa jodoh juga ya. Nah, Kak Zaki, saya dengar nih Kak Zaki lagi gitu sama orang. Ya kan? Apakah itu benar gitu? Proses. Proses apa nih Kak? Ya proses aja, pendekatan aja. Berusaha. Berusaha masih. Berusaha. Kalau seumpamanya dinyatakan di sini gimana Kak? Sabar, ada anaknya jenengan yang jatuh cinta. Belum jadian tapi Pak, kasihan sekali. Siapa tahu kan ya kan dari dukungan dari teman-teman yang lihat juga gitu ya. Jadi kan kalau gak diterima masa sih gak diterima gitu. Kalau di sini kan kira-kira siapa ya Kak Zaki ya Kak? Kalau boleh tahu tuh lagi deket sama siapa? Ambil nafas dulu lah. Privacy ya. Privacy Ya. gitu. Kalau sudah jadian baru unpublic gitu ya. Ya Tetap private. tergantung sikon. Kak Mimi, Ya, cowoknya nama siapa Kak? Kalau boleh tahu ya udah dari prodi apa? prodi keperawatan Kelas? 4A. Cutting dong ya. Kok bisa bareng cutting sih Kak? Aku pikir sama-sama 2 kayak kita gitu. Saat UKM Jogotole juga ya. UKM se-UKM berarti kan sehobi, otomatis sefrekuensi. Nama? Namanya siapa? Katanya saya kan saya juga gak tahu. Aduh ya Allah. Masih tahu nggak ya? Iya dong, kan kita di sini kan tanya jawab gitu kan. Masa gak dijawab? Kalau namanya sih Moh Ma'ruf. Sih. Oke, dari Kak Ma'ruf ya. Iya. Panggil Kak Ma'ruf gitu. Dari prodi. Kok bisa kenal Kak?
Apa sebelumnya pernah kenal di luar atau gimana? Sebelumnya pernah kenal di luar. Dulu pas pertama kali event Jogotole Cup itu, Kak. Ya, Ya, Jogotole Cup itu. Tahun kemarin berarti. Ya, 2021. Gini nih, kalau pas latihan, kan Kak Miminya sama Doi nih. Anggap aja satu UKM kan sama Doi. Iya. Kalau pas kan kalau di Jogotole itu kan biasanya ada tanding gitu ya. Itu gak canggung gitu pas diliatin sama cowoknya pas lagi tanding. Enggak canggung sama sekali. Soalnya udah biasa. Udah biasa ketemu jadi Iya. udah biasa kayak jadi support ya. Kayak dapat support dari Ayang gitu. Terus kakak-kakak ini kan ikut UKM pencak silat di Mudia kan. Itu tuh latihannya setiap hari apa kalau untuk UKM-nya di Mudia? seminggu 2 kali. Malam Selasa sama malam Jumat. Nah, kalau untuk latihannya itu modelnya gimana? Untuk hari malam Selasanya biasanya. Kalau untuk malam Selasanya itu biasanya lebih ke apa ya? Ke materi. Kalau untuk malam Jumatnya lebih ke fisik dan juga teknik-teknik tanding seperti itu. Berarti kalau malam Jumat itu biasanya latihan tanding gitu ya, simulasi gitu. Simulasi. Kalau misal nih, pas lagi tanding, kakak-kakaknya itu kena tendang, emosi gak sih? Ya kalau kena tendang dilatih ya gak emosi sama sekali. Kalau pas lagi lomba? Pas lagi lomba kalau dicurangi aja biasanya. Oke. Tapi ya, kemarin saya sempat lihat tandingnya Kak Mimi. Itu kayak emosi banget gitu. Kenapa, Kak? Kayak kemarin musuhnya sampai ditendang berkali-kali tuh. Itu kenapa? Itu gitu? kan nyari poin, Mbak. Enggak, tapi kayak ada emosi tersembunyi gitu di dalamnya. Apa emang itu asli emosi atau emang kayak gitu modelnya Kak Mimi kalau tanding? Mungkin pas waktu itu ada masalah dikit. Masalah keluarga dikit. Oh, ada masalah keluarga, Iya. jadi dilampiasin aja sekalian gitu ya di Iya. lombanya. Kasihan juga ya musuhnya. Terus, selama lomba, kalian berdua nih pernah cedera nggak sih? Kalau Selama lomba, Selama ikut lah, selama Selama- Jogotole. Jogotole. Dari Kak Zaki pernah? kalau cedera karena bawaan emang di lutut cedera ACL. Terus pernah cedera tangan juga. Itu karena apa? Ya Ketendang? karena latihan juga kadang salah jatuh atau enggak salah nangkap tendangan musuh. Berarti bisa buat cedera ya. Berarti Ya, kalau bisa. salah dikit itu bisa fatal ya. Ya gitu. bisa fatal. Kalau salah sedikit aja bisa fatal. Kalau kami, Kalau saya sih cedera jari ini. kenapa jarinya Kak? Pas tanding sama teman saya salah nangkep. Terus jari saya tuh nekuk kayak gini, jadinya sampai sekarang cedera. Kenangan. Iya. Udah 1 tahun nih. Jadinya nggak simetris gitu ya jadinya. Iya. Terus kalau untuk idola sendiri, motivasi gitu, mengidolakan siapa gitu di Jogotole? Jogotole. Punya idola gak? Kalau di luar Jogotole saya punya idola. Siapa itu? Wewe Wita. Wewe Wita dari perguruan. Kalau itu kurang tahu saya, cuman saya kalau lihat di YouTube. Ya, jadi lihat-lihat gimana caranya Wewe Wita main gitu. Iya. Tanding gitu. Kalau untuk Kak Zaki, ada? Kalau di luar dari Jogotole, saya suka atlet dari Indonesia juga, Komang Harik dari Bali. Kalau di dalam Jogotole juga saya mengidolakan pelatih saya juga, yaitu namanya Kak Fajar. Kak Fajar. Ya, Tidak keren. ada yang ngidolain pelatih kita yang biasanya jaga asrama. Ya idola juga. Idola Pak juga Roni. Pak Roni. Paling idola ya. Iya. Idolanya semua anak-anak asrama itu kan. Terus selain olahraga silat, kakak-kakak ini punya hobi lain gak sih atau punya kesukaan di olahraga lain gak? Kalau saya sukanya silat aja, tapi ya kalau olahraga lain nggak terlalu suka. Kalau ya biasanya selain silat ya juga, kalau fisik ya cuma jogging aja gitu kalau pagi, itu aja sih. Kalau untuk yang lain ya nggak ada.
Kalau hobi saya sih selain silat juga suka berenang sama jogging. Jogging aja buat latihan pernafasan gitu. Oke. Gak suka tarik suara juga? Nyanyi gitu? Enggak. Soalnya saya dengar-dengar nih suaranya Kak Mimi tuh bagus juga nih kalau buat nyanyi. Suaranya kok bisa kayak laki gitu gimana sih Kak? Itu emang ada latihannya apa gimana? Mungkin dari bawaan dari lahir deh kayaknya. Soalnya gimana ya? Apakah emang semua orang yang ikut Jogo Tole suaranya jadi cowok? Atau emang? Soalnya yang saya lihat teman-teman saya juga yang ikut Jogo Tole suaranya juga gak ada yang cewek gitu. Semuanya suaranya kekar-kekar gitu. Kekar-kekar, tegas sekali. Suaranya kayak cowok gitu Mas, gak ada yang lemah lembut gitu, gak ada yang cewek. Apa emang gitu semua apa? Gimana? Ya mungkin kalau barisannya ini mungkin karena faktor lingkungan juga. Dari kampung halamannya juga di mana? Skep Di Sampang mungkin. di Sampang. Dekat laut juga ya mungkin. Enggak. Enggak ya? Enggak. Jauh. Dan sakit itu apa sih? Waktu itu cedera itu Pak. Karena itu putus ya berarti. nggak sampai, cuma Gingser. sebagian. Maksudnya cedera nggak terlalu parah. Ya, karena itu Pak. Lagi gunung. Kak Zaki ini untuk Pak Roni. Pak Roni kan pelatihnya pelatih Joko Tole yang Mudia kan. Menurut Kak Zaki ini Pak Roni tuh model ngelatihnya kayak gimana? Kalau untuk model cara beliau melatih, dia cukup sabar ya. Kalau Baroni sendiri. Tapi kalau untuk porsi latihannya itu, wah lumayan sadis. Sadisnya kayak gimana itu Kak? Ya. Boleh dijelaskan? Apa ya? Kayak lebih keras maksudnya, lebih disiplin juga. Tapi orangnya itu sabar banget gitu, pengertian. Kalau Baroni. Nah kalau saya dengar-dengar kan Pak Roni itu gak cuma ngelatih di Mudia kan ya? Juga ngelatih di perguruan sebelumnya. Iya. Kak Risa. Itu Pak Roni beda gak antara di yang sebelumnya di NHM sama yang sekarang di NHM? Mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau ngelatih pas di diklat saya di Keraton sama di Mudia. Bedanya di mana? Kalau di Keraton Pak Roni tegas banget orangnya. Kayak kalau salah dikit langsung suruh push up gitu, langsung terlatih juga mentalnya kan. Kalau di sana, kalau di sini kayak lebih Pak Roni orangnya kayak sabar gitu. Sabar banget ya berarti Iya. Pak Roni itu kalau di Mudia. Terus kalau latihan di asrama itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Di asrama kan latihannya itu dari jam 7 sampai jam 9 karena kan semua kegiatan harus di-off-kan kalau udah jam 9. Jadi kalau udah jam 9 udah selesai gitu. Iya. Terus misal nih, saya mau tanya nih kok kalian itu bisa dipilih mewakili lomba itu kira-kira karena apa? Jadi kita tuh sebelum berangkat lomba itu emang ada proses seleksi. Jadi yang yang berpotensi gitu loh. Diikutkan. Jadi yang milih itu bukan kita semua itu, maksudnya bukan kemauan sendiri juga. Tapi dipilih oleh pelatih-pelatih juga yang berpotensi aja. Boleh. Respon orang tua seperti apa? Dan juga Respon orang tua nih, kalau dari Kak Mimi, seorang cewek yang seharusnya biasanya tampil feminim, biasanya cewek paling ikut UKM tari, ikut pokoknya yang berbau-bau wanita lah. Tanggapan orang tuanya Kak Mimi gimana tuh ketika udah cewek satu-satunya nih, kok malah kayak jadi cowok? Orang tuanya gimana itu mikirnya, kok malah milih silat gitu? Nyesel gak sih orang tuanya ngikutin kalian silat gitu? Mungkin orang tua saya bangga ya, mungkin saya ikut lomba juara 2 gitu, bangga apalagi di Banyuwangi jauh-jauh. Tapi apa ya? Gemes na. Kok sakit kador benar.
Cut. Ulang nak. Ulang Kak Zaki. Kok ngakak tuh? Jadi gimana? Oke, Kak Zaki gimana nih tanggapan dari orang tua? Apalagi tahu kan pindah dari PSHT ke Joko Tuli. Ya, kalau tanggapan orang tua saya sih sebenarnya orang tua saya terutama yang cowok itu cuek, emang cuek. Jadi ya ketika saya bilang saya mau ikut lomba gitu, ya cuma bilang iya aja. Saya menang, ya alhamdulillah. Ya, cuma begitu aja. Datar banget ya bapaknya. Iya. Tapi sebenarnya beliau masih bangga juga. Kalau dari pihak ibu, Kalau ibu sama sih. sama-sama ya udah gitu, Ya. ngikut anaknya aja gitu. Ya. Anaknya mau apa ya udah diturutin. Ya. Kalau kali ini gimana nih? Cewek-cewek ikut silat. Biasanya feminim, kok kamu tidak menjadi wanita seutuhnya? Nah, jadi cowok. Kalau tanggapan dari ibu saya pas saya sudah menang lomba itu gini, pas saya pulang ke rumah. Ya lo, Ya nggak enggak apa-apa. Oh, Ya lo bahasa papa pokok selamat gitu. Lo papa make juara 2 pokok selamat gitu bilangnya. Kalau ayah saya kok bisa juara 2 gitu. Kok bisa juara 2? Berarti Bukan kayak- rezekinya mungkin gitu saya kan. Bukan rezekinya gitu. Terus bapaknya? Bangga juga. Gak apa-apa mungkin ikut tahun depan lagi kalau ada lomba gitu. Oh, jadi sebenarnya orang tua kalian sama-sama mendukung kan Iya. ya? Yang penting sama-sama ngedukung juga. Untuk harapan kedepannya nih untuk UKM Joko Tuli supaya lebih lah kan semuanya kalau di silat itu bisa gak sih kita ngadakan kayak apa sih namanya kayak tanding gitu loh, persahabatan antar kampus itu bisa nggak? Kalau antar kampus mungkin belum ya. Atau antar organi Antar diklat biasanya. antar Antar diklat. Tapi kalau UKM Silat Mudia ini nggak masuk itu ya? Belum masuk kayak suatu forum organisasi yang bisa masuk ke diklat itu belum. Cuman hanya sekedar UKM gitu aja. Bisa. Bisa sebenarnya. Nah, harapan kedepannya buat UKM Silat itu ada nggak? Ya, Buat diri sendiri. Atau harapan kedepannya buat diri kalian ya sendiri? untuk harapan kedepannya, kalau bagi saya itu untuk diri sendiri pengen lebih konsisten aja latihannya seperti itu, dan juga bisa lebih berprestasi untuk buat saya sendiri maupun buat kampus juga. Kalau untuk buat UKM mudah-mudahan yang ikut makin banyak, juga semakin apa ya, Makin maju. semakin maju juga, setiap tahunnya semakin banyak yang menyumbang prestasi dari bidang pencaksilat UKM Joko Tuli di Mudia Husada Madura. Oke. Dan juga kalau ikut latihan jangan ketergantungan sama teman ya kak. Ya. Terus untuk kakak-kakak nih, apa sih yang perlu disiapkan? Barangkali kan ada para calon maba, ada maba atau ada teman-teman kita yang tahun depan ingin ikut UKM pencaksilat itu, kira-kira apa sih yang harus disiapin? Kalau yang harus disiapin itu sebenarnya apa ya, Mental gitu. mental, niat juga. Niat, Fisik fisik, juga. mental. Di situ harus seperti apa biasanya? Boleh minimalis atau maksimal berat badan seperti ini atau enggak? Ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Gak ada. Kita bebas, jadi kita belajar dari awal sama-sama juga, belajar bareng-bareng seperti itu. Mungkin ada kesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman gitu dari UKM? Pesan Untuk pesan-pesannya itu buat teman-teman juga, semangat aja latihannya juga, jangan malas-malas. Intinya seperti kata Mbak Arisa tadi, dengan tergantung kepada teman juga. Kalau emang niat kita mencari ilmu juga, niat latihan, ya ayo latihan gitu, gak usah temannya gak kalau latihan malas pun nggak. gak latihan Nah, gitu. seperti itu. Jadi kata guru saya dulu,
apa ya, sebenarnya gak ada orang kuat gitu, yang ada hanya orang yang pura-pura kuat. Jadi apa ya, kuat menerima sesuatu itu, ikhlas intinya jalani aja, ikhlas seperti itu Yang penting jalanin aja gitu ya. ya. Kalau Ikhlas temennya juga. gak masuk ya jangan gak ikut masuk. Pokoknya kita harus konsisten itu sama diri Ya. kita sendiri. Oke, mungkin itu tadi pembahasan kita seputar pencaksilat. Dan terima kasih kepada para juara yang kemarin menang di Lomba Banyuwangi Championship 2 atas kehadirannya. Dan semoga tahun depan banyak lagi teman-teman yang ikut UKM pencaksilat ini juga ya. Amin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tahu. Ada anyar. Awalnya Mana anjol sama aku. Mana juga lo suka. kan gue tuh suka Ma'ruf. Iya iya iya. Guys, ayo bismillah. Potong lagi. Iya. No. Potong. Cek ya. Lainnya. Iya ya.